Program insentif pajak yang sering dikenal sebagai tax holiday atau libur bayar pajak seharusnya menjadi air surga bagi para investor triliunan. Namun kenyataan sebaliknya, insentif ini malah tak banyak yang melirik. Berdasarkan fakta tersebut, kementerian dan lembaga yang berkolerasi dengan insentif ini mulai melakukan evaluasi. Bahkan Kementerian Keuangan dan BI sekaligus terus mencari formula kebijakan fiskal yang tepat sesuai dengan kebutuhan industri masa kini. Bagi beberapa ekonom, terbatasnya di sektor industri tertentu serta batas minimal nilai investasi yang harus dikucurkan juga sangat besar. Selain itu, lesunya industri pionir di 2017 digadang-gadang sebagai penyebab utama. Industri pionir tersebut adalah industri logam hulu, industri penghilangan minyak bumi, industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam, industri permesinan yang menghasilkan mesin industri. Lalu bagaimana aturan main tax holiday dan tax allowance agar dilirik investor? Bahasanya dalam Ekonomi Lounge. Apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Afiliani dalam Economic Lounge with Isay yang pada malam hari ini akan mengangkat topik mampukah tax holiday mendongkrak investasi di Indonesia. Ya, seperti kita tahu bahwa PMK 35 tahun 2008 baru saja dikeluarkan oleh pemerintah yang diharapkan dengan adanya tax holiday ini banyak sekali industri yang akan turut serta memasukkan modal di Indonesia dari angka 500 miliar sampai dengan di atas 30 triliun dengan berbagai skim insentif. Dan ada 17 industri yang akan dikembangkan yang diharapkan akan mampu mendongkrak investasi di Indonesia. Apakah demikian? Maka pada malam hari ini saya sudah mengundang 3 narasumber yang hadir di studio. Yang pertama adalah Bapak Ngakan Timur Antara, Kepala BPPI Memperin. Ya, apa kabar Pak? Baik ya. Dan juga Raden Pardede, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik dari Kadin Indonesia. Selamat malam. Selamat malam. Dan yang terakhir adalah Ekonom Indef, yaitu Bima Bima Yudhistira. Apa kabar Mas Bima? Oke ya. Jadi kita baru saja beberapa minggu ini melihat ada PMK 35 yang sudah digadang-gadang akan memberikan investasi yang akan banyak sekali. Padahal orang mengatakan bahwa yang penting tuh bukan tax holiday, tetapi iklim yang baik, kemudian diharapkan juga konsistensi kebijakan, karena yang ada saat ini justru yang mereka sudah berjuang 40 tahun nggak dapat insentif nih. Nah itu juga banyak yang protes gitu. Padahal mereka memperjuangkan tenaga kerja yang cukup lama tetapi tidak mendapatkan insentif. Nah mungkin saya tanya pada Pak Ngakan dulu nih, sebenarnya kebijakan ini gitu, apakah memang sudah ada kajian yang mendalam sehingga buat departemen ini memang yang terbaik dari 17 sektor kalau kelihatannya gitu? Ya. Pendapatnya? Ya, terima kasih Mbak Afi. Memang kebijakan ini dikeluarkan memang berdasarkan beberapa diskusi-diskusi yang mendahului, baik itu diskusi dilakukan di tingkat Kementerian Perindustrian sendiri maupun dengan kolaborasi dengan beberapa kementerian, salah satunya Kementerian Keuangan, kemudian Menko Perekonomian. Dan di sana kita melihat bahwa yang sering juga disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, kenapa kita memberikan insentif tidak banyak yang apply. Sedangkan di satu sisi kita memang butuh investasi untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena sampai saat ini kan sekitar 15% peranan investasi itu terhadap economic growth. Dan untuk itulah pemerintah ingin meningkatkan investasi ini. Sekaligus kita juga memperkuat struktur industri untuk kita bisa meningkatkan net ekspor kita nanti untuk mengejar itu, supaya kita bisa mendapatkan ekonomi yang sehat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang ada. Jadi harapannya investasi ya? Ya, oke. Pak Mas Raden, kalau kita lihat industri pionir ini menjadi satu tantangan, yaitu ada 4 hal, yaitu memiliki nilai tambah yang tinggi, eksternalitas yang tinggi, teknologi baru, dan nilai strategis bagi perekonomian nasional. Nah ini artinya bahwa dengan 4 kriteria ini harusnya industrinya itu sangat dijelaskan dong dari hulu sampai hilir. Tapi kalau ini dilihat, banyaknya di hulu nih industrinya. Apa komentar? Iya. Begini, kalau kita sebagai perwakilan dunia usaha dikasih insentif, ya, jadi saya sebutkan insentif pajak ini, bukan libur bayar pajak. Nggak bayar pajak 10 tahun gitu ya. Kita senang-senang aja, ya. Tapi memang benar yang dikatakan tadi, sebetulnya
kalau disebutkan di narasinya sudah bagus. Iya. Tapi begitu masuk ke industri pionirnya, dia mungkin ini agak terburu-buru. Ini mungkin, tapi saya pikir ini masih bisa dibenerin nantinya melalui apakah keputusan dari BKPM nantinya yang menajamkan ini. Karena mungkin pada saat 17 industri pionir ini dilakukan ada keterburu-buruan di situ. Tetapi nanti menurut saya sih bisa dipertajam lagi oleh surat dari ketua BKPM-nya nanti, sehingga cocok dengan narasinya tadi. Itu dia. Nah, kalau kita lihat memang di 17 industri pionirnya ini kecenderungannya adalah hulu ya. Iya. Hulu. Nah, ini yang kita sebutkan kembali kalau ditanya pengusaha, dia akan senang dapat ini. Ya, dapat insentif ini. Cuman memang dunia usaha senang, apakah optimal terhadap perekonomian nasional? Itu yang paling penting, karena kan asal-usul kenapa pemerintah lakukan ini karena ingin ekspornya itu lebih berkualitas, dan juga kalau kita lihat sekarang nilai tukar rupiah kita kan makin melemah, satu-satunya adalah ekspor kan yang harus ditingkatkan. Kalau tujuannya untuk ekspor, memang agak beda dengan ini konsep ini. Kalau tujuannya ekspor, berarti yang harus dilihat adalah di dalam rantai nilai tiap satu industri harus dihitung yang dong memang dia berorientasi ekspor, sepanjang rantai nilai itulah yang diinsentify, itu yang dikasih insentif. Karena memang sekarang ini faktanya di kita ini keuangan dalam negeri kita tidak cukup untuk membiayai pembangunan ekonomi kita. Sehingga kita butuh dana dari luar. Untuk butuh dana dari luar ini supaya stabil dia, maka harus diimbangi oleh ekspor. Karena kalau tidak, maka pembayaran hutang, pembayaran modal, pembayaran dividen keluar ini, itu akan menguras devisa kita, maka terjadilah ketidakseimbangan namanya. Dan oleh karena terjadi ketika krisis pada saat itu ya, tidak bisa seimbang, sehingga itu yang menyebabkan ekspor dan manufaktur ini kita harapkan menjadi key. Nah, kalau ekspor manufaktur ini menjadi prioritas, maka itu pula lah yang menjadi namanya prioritas pemberian insentif itu. Nah, ini jadi masalah ya. Nah, saya tanya Mas Bima, kalau kita lihat di dalam ukuran ekonomi ya, kita lihat ekspor itu juga menjadi salah satu tujuan yang memang harusnya dipikirkan. Nah, berarti kalau kita bicara ekspor harus ada ekosistem. Nah, ini ekosistem ini belum muncul di sini. Artinya, contohnya begini, misalnya kita akan membangun pionir yang berkaitan dengan teknologi baru gitu ya. Terus mereka nanti gasnya gimana gitu. Jadi kalau nggak ada ekosistem ya jangan-jangan mereka membangun sesuatu nggak ada gasnya, menjadi mahal juga gitu. Akibatnya tidak bisa juga bersaing dengan ekspor gitu. Nah, ini kelihatannya di dalam insentif ini juga belum ada pertimbangan-pertimbangan semacam itu. Apa komentarnya? Ya. Kita lihat memang dari insentif fiskal yang ada, mulai dari paket kebijakan lah ya, 1 sampai 16 gitu ya. Itu di situ diselipkan kata-kata tax holiday, tax allowance, tetapi memang sifatnya masih parsial. Tadi saya sepakat kita butuh penajaman. Dan soal ekosistem, itu kita harus melihat fakta bahwa apakah betul problem dari ekonomi kita dan insentif untuk investasi masuk itu semata-mata hanya karena tarif pajak kita saja. Dan ternyata dari Index of Global Competitiveness ya, tahun 2018 itu, 2017-2018, kita melihat bahwa yang namanya masalah perpajakan dalam hal tax rate-nya itu ada di peringkat ke-7, the most problematic jadi problem. Masih bukan yang utama justru yang nomor 1 justru korupsi, kemudian inefisiensi birokrasi. Nah, untuk permasalahan yang nomor 2 tentang birokrasi ini juga dipertajam lagi dalam laporan Ease of Doing Business, bahwa ternyata permasalahan dalam pajak bukan masalah rate sekali lagi, tapi masalah birokrasi. Bahwa pengusaha di Indonesia membutuhkan 207 jam dalam setahunnya untuk mengurus pajak. Dan ada 43 number of payment. Jadi kalau gitu lebih pada birokrasinya bukan tarif sebenarnya. Betul. Ya? Dan ini kita lihat juga dari Singapura, kita bandingkan best practice-nya di Singapura. Singapura itu dia hanya punya 5 number of payment of tax. Jadi jenis pembayaran pajaknya dalam setahun itu pengusaha hanya 5 ya. Kalau kita berapa tadi? 200. Tadi ada 43. Dan 207 jam dalam setahunnya. Nah, kalau pemerintah tidak mengadres permasalahan birokrasi, mau insentif fiskalnya tax holiday lebih dari 30 tahun pun belum tentu menarik minat dari investor. Ini menarik ya. Gimana Pak? Ini ada 2
ekonom dan satu lagi dari Kadin kalau mengatakan bahwa sebenarnya ini kan nggak prioritas gitu. Dan kalau kita lihat juga dari prioritas 17 tadi jadi nggak prioritas gitu. Nah sebenarnya sasaran yang ingin dicapai dari 4 tadi Pak itu sebenarnya kemana? Kalau dilihat dari diskusi dengan para pengusaha atau diskusi dengan pemerintah antar departemen misalnya, itu sebenarnya apa yang akan difokuskan dulu Pak? Karena kalau semuanya kayaknya nggak mungkin gitu. Iya, terima kasih Mbak Afi. Memang kalau kita lihat secara keseluruhan, tax insentif ini bukan satu-satunya. Ini hanya salah satu. Kemudian yang jauh lebih penting lagi adalah beberapa parameter dasar, misalkan isi doing business, kemudian pembenahan birokrasi. Itu kan sudah dilakukan secara simultan. Dan setelah kita lakukan secara simultan, apalagi? Dan kami yang berhubungan langsung dengan industri dan pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang industri, memang mereka membutuhkan ini. Kita kan sering ketemu, kemudian kita tanya, kenapa sampai saat ini Menteri Keuangan mengeluhkan bahwa tidak ada yang mengeplai. Nah kita tanya begitu, ya karena mereka sesungguhnya sangat butuh, karena banyak membantu likuiditas mereka. Tetapi masalahnya sebelumnya itu agak rumit, prosedurnya rumit, kemudian waktunya lama, kemudian ada ketidakpastian di sana. Dan pengusaha kan yang butuh kepastiannya itu. Betul. Nah sekarang jauh lebih lunak dan kepastian itu jauh lebih dijanjikan dan adanya PMK 35 ini. Karena investor baru atau penanaman modal baru, dia tidak perlu menunggu lama. Begitu dia mendaftar investasi, kemudian segala persyaratan dipenuhi, kemudian sebelum dia mulai bergerak menanamkan modalnya sudah diberikan warning bahwa Anda akan dapat tax holiday sekian tahun dengan sekian tax holiday sekian tahun. Jadi sudah ada kepastian, sudah ada dari kepastian awal, hukum di sana dari awal, sehingga dia iya. tidak perlu menunggu. Dan ini justru kita ingin berlomba dengan negara lain karena sesungguhnya kita memang berebut investasi sekarang. Karena kita kalau jujur memang investasi itu merupakan faktor penting di dalam menumbuhkan ekonomi. Nanti Dan saya kita tanya, akan bersaing gitu. Mas Raden, nanti setelah break saya mau nanya bahwa kadang-kadang negara lain itu kenapa dimasuki oleh investor, karena mereka sudah ada visibility study-nya, terus tanahnya juga udah jelas ada di mana. Nah di sini ini kadang-kadang disetujui izinnya, tapi tanahnya belum tahu di mana. Tapi kita harus break dulu. Ya pemirsa, tetaplah di Economic Lounge with ISE. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.